Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anandaku semua kelas 4? Ya, semoga kita semua tetap sehat dan tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala dan tetap semangat mengerjakan LKS. Ya, alhamdulillah hari ini kita kembali bertemu dalam pembelajaran pendidikan agama Islam. Ya, seperti biasa kita sebelum masuk materi baca doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bi islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbis sidni ilman warsukni fahman. Mengenal arti bersih dan sehat. Bersih berarti bebas dari kotoran. Kalau badan terhindar dari kotoran, maka tidak akan mudah terkena penyakit. Suci artinya bebas dari najis. Najis adalah sesuatu yang membuat kita terhalang dalam beribadah, contohnya air liur anjing, darah, air kencing, dan tinja. Ya, itulah penjelasannya. Ya, jadi najis itu pasti kotor, tapi kotor belum tentu najis. Ya, seperti ini gambarnya. Ya. Jika lantai kotor karena tanah, maka bisa jadi masih suci, karena kotornya disebabkan bukan karena najis. Jika lantai kotor karena air kencing, maka lantainya najis dan tidak bisa digunakan untuk tempat beribadah. Ya, karena tadi ada contoh najis yang Ustaz sudah jelaskan. Ya, lanjut. Ya, cara membersihkan najis. Ya, jadi cara membersihkan najis, ya, yakni harus menggunakan air mutlak, misalnya air sumur, air hujan. Caranya, air yang datang dikuncurkan ke benda bernajis, bukan najis yang datang ke air. Iya, seperti ini. Menguyurkan air pada benda yang terkena najis, bukan mencelupkan benda pada air. Iya, seperti contoh yang hadas adalah keadaan diri yang tidak suci, sehingga tidak dapat melakukan ibadah. Hadas terbagi atas dua bagian, hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil yaitu saat kita buang air kecil, buang air besar, buang angin. Setelah buang air kecil atau besar dan buang angin, maka wudunya kita batal. Jika akan beribadah, harus mensucikan diri dulu. Caranya dengan berwudu kembali. Yang kedua, hadas besar. Contoh hadas besar adalah mimpi basah bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Cara mensucikannya dengan mandi jinabat atau tayamum jika tidak ada air. Lanjut, ini adab sholat. Iya, jadi adab sholat. Yang pertama badan orang yang sholat. 2, pakaian orang yang sholat, pakaian yang dipakai. 3, tempat seluas sejadah. Badan, pakaian, dan tempat sholat kita harus dalam keadaan suci. Tidak boleh ada najis yang menempel. Iya, seperti itu. Coba perhatikan gambarnya. Tata caranya, kemudian pakaiannya harus bersih. Kemudian, dan juga harus dalam keadaan bersih, karena kita akan menghadap kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, jadi ya, bagian B, aku senang berwudu. Jadi
kita perlu berwudu sebelum sholat dan membaca Al-Quran. Iya, jadi harus berwudu. Bacaan niat berwudu. Tentu anandaku semua sudah hafal niat berwudu. Mari kita sama-sama melafalkan. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitul wudu'a li raf'il hadasil asgori fardal lillahi ta'ala. Ya. Selanjutnya tata cara berwudu. Yang pertama, dianjurkan membasuh kedua tangan hingga pergelangan tangan. Yang kedua, dianjurkan berkumur-kumur dengan sempurna. Yang ketiga, dianjurkan membasuh rongga hidung dengan cara menghirup air. Dan yang keempat, diwajibkan membasuh muka dengan sempurna. Iya, dengan sempurna ya. Jadi masing-masing dilakukan dengan 3 kali. Kemudian yang kelima, diwajibkan membasuh kedua tangan dari ujung jari tangan hingga siku. Kemudian diwajibkan menyapu atau mengusap kepala, ya, sebagian atau seluruhnya bisa. Kemudian yang ketujuh, dianjurkan mengusap 2 daun telinga bagian luar dan dalam. Dan yang terakhir, diwajibkan membasuh 2 tangan dari ujung telapak kaki hingga mata kaki. Ini dilakukan masing-masing sebanyak 3 kali. Setelah berwudu, ya, adapun doa yang kita baca. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma ja'alni minat tawwabina wa ja'alni minal mutatahhirina wa ja'alni min ibadikas sholihin. Ya, bagian C, ayo belajar tayamum. Tayamum adalah cara mensucikan diri selain berwudu. Boleh bertayamum jika 1. Tidak ada air, sudah berusaha mencari air tetapi tidak mendapatkannya sedang waktu sholat sudah masuk. Ya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sedang sakit. Apabila terkena air bagian anggota wudunya, ya akan bertambah sakit menurut keterangan dokter. Jadi bisa tayamum. Kemudian yang ketiga, dalam perjalanan atau musafir dan sangat sulit mendapatkan air. Tata cara tayamum. Pertama, berniat tayamum untuk melakukan sholat fardu. Ya, bunyi niatnya Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu tayammuma listibahatis sholati fardal lillahi ta'ala. Yang kedua, mengusap muka dengan debu yang bersih. Letakkan 2 tangan pada debu dan usapkan ke wajah seperti pada gambar yang ada di samping. Yang terakhir, mengusap 2 tangan sampai siku dengan debu yang bersih, mulai dari tangan kanan dan tangan kiri. Ya, jadi ada 3 tata cara tayamum. Ya. Jadi ini tata cara tayamum. Sekian dari Ustaz, tetap semangat belajar. Jika ada yang dipahami silahkan bertanya. Jadi kalau ada yang kurang kita mengerti dan ada yang kurang dari penjelasan Ustaz, mohon dimaafkan. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.